Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mencoba membuat suatu bot Telegram lagi. Kali ini saya dapat request dari salah seorang teman saya. Sebelumnya kan kita udah ngebuat bot menggunakan Node.js ya. Nah, kali ini banyak request yang meminta untuk ngebuat bot juga, tapi versi PHP. Nah, kali ini baik mungkin kita akan coba buat menggunakan PHP. Nah, sebelumnya saya pribadi nggak terlalu bisa menggunakan PHP. Jadi kalau misalnya ada sedikit miss, tolong dikoreksi. Baik, yang pertama itu kita buat dulu botnya. Teman-teman cari namanya botfather di Telegram, buka web Telegram. Lalu ketikkan botfather. Nah, yang ada checklist birunya. Lalu pilih new bot untuk ngebuat bot baru. Nah, setelah itu kita kasih namanya apa? Misalnya nih, newbie ID PHP. Nah, lalu kita kasih username-nya. Newbie ID PHP underscore bot. Seperti sebelumnya, underscore bot itu wajib untuk menandakan dia adalah sebuah bot. Nah, baik, setelah melakukan hal tadi, kita berhasil ngebuat botnya. Nih, ini ada link Telegramnya. Kalau kita lihat, nih, sudah ada botnya. Tinggal start dan selesai. Nah, untuk botnya sendiri itu sudah berhasil kita buat. Dan ini ada tokennya untuk akan kita akses menggunakan PHP nanti. Nah, untuk tentang API-nya, kita bisa lihat link di bawahnya. Nah, jadi di bot ini ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah, metode yang paling umum itu ada dua. Yang pertama get updates dan send message. Tapi teman-teman silakan explore lagi. Di sini banyak banget metode yang bisa teman-teman gunakan. Get me untuk melihat status kita. Misalnya nih. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Contoh linknya silakan teman-teman klik. Yang paling penting dari bot Telegram itu adalah kita pandai atau kita bisa melakukan request ke linknya. Terserah teknologinya pakai apa, yang penting kita bisa mengirim request ke sana. Jadi ada support get dan post HTTP method. Nah, kalau misalnya di Node.js kita bisa menggunakan fetch atau request atau Axios atau yang lain. Di PHP ada namanya curl, CURL. Nah, baik, pertama kita lihat dulu tentang botnya. Nah, di sini di linknya ini, kalau teman-teman lihat, ini ada bot. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini adalah token yang dikirimkan. Nih. Sebelumnya kita udah punya token nih. Nah, ini kita ganti dengan yang di link tadi. Sorry. Oke. Nah, lalu enter. Oke. Nah, selesai. Jadi resultnya is bot true, first name-nya sesuai dengan namanya dan username-nya ini yang kita buat tadi. Nah, jadi datanya sudah ada. Nah, lalu gimana sih cara kita kirimnya? Nah, sama sih dengan sebelumnya. Di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat ada making request, getting updates, dan lain-lain. Yang pertama itu kita harus tahu room-nya ini itu ID-nya berapa. Nah, caranya kita chat aja dulu. Ini sebenarnya kita chat sih. Harusnya udah bisa kita lihat. Kita getting updates. Ini artinya kita melihat update terbarunya. Jadi ada parameter update ID, message, dan yang lain-lain. Nih. Ini untuk update, ada get updates metodenya. Nah, metode get updates ini lah yang bakal kita gunakan. Copy aja get me tadi, kita ganti dengan get updates. Oh, kosong masih. Nah, kalau gitu kita chat dulu. Tes.
Kita refresh. Baik, nah sudah ada. Jadi sudah masuk update ID-nya segini. Sudah masuk pesan dengan ID 2 dari si Rehan, username Revender ke bot tadi. Mana mes? Nih, ID dari ID segini. Ini ID room-nya. Ini ID room-nya. Teman-teman bisa copy yang ini ya. Sorry. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam form atau dalam chat pun itu ada ID room-nya. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk mengirim pesan. Kita copy linknya tadi, kita paste, lalu di sini ada metode namanya send message untuk mengirim pesan. Nih, jadi kita send message itu membutuhkan minimal 2 parameter, chat ID dan teks. Jadi kita akan mengirim ke ID mana dan teks ini berupa pesannya apa. Kita contohkan send message. Kalau parameter di query string itu menggunakan tanda tanya. Lalu parameternya apa? Chat underscore ID sama dengan kita ambil ID-nya tadi. Untuk pemisahnya kita pakai dan. Setelah itu teksnya. Teks sama dengan hi. Hi spasi juga misalnya. Baik, true, return-nya ini artinya berhasil. Message ID-nya 3. Di Telegram pun ada notifikasinya. Nih, hi juga dari si bot-nya. Nah, jadi secara basic kita udah berhasil ngebuat bot Telegram. Nah, permasalahannya ya, gimana cara kita mengakses mengakses URL ini dari coding. Nah, makanya tadi seperti yang dibilang sebelumnya, yang harus kita kuasain itu gimana cara mengirim data. Baik Node.js ataupun PHP itu sama aja caranya. Hanya teknologinya saja yang berbeda. Kalau di Node.js ada fetch atau request, atau Axios dan lain-lain, Ajax. Nah, kalau di PHP itu pakai curl. Baik, silakan teman-teman aktifkan XAMPP atau LAM-nya. Kali ini karena saya menggunakan Linux, ini menggunakan LAM. Jadi saya aktifkan dulu. Baik, setelah itu silakan masuk ke folder atau directory htdocs-nya. Oke, gitu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat index.php. Nah, yang pertama tuh teman-teman harus perhatikan apakah curl-nya udah aktif atau belum. Jadi kita cek di php info. localhost/project ytphp. Nah, lalu kita cari curl. Oke, curl support enable. Dan ya harusnya ini udah support sih. Baik, nah setelah kalau misalnya sudah oke, kita cek secara manual dulu. Kita jangan nerima inputan dulu, tapi kita buat secara manual. Pertama itu chat ID. Chat ID-nya oke, ini chat ID-nya. Kita masukkan ke variabel. Lalu message-nya, apa pesannya? Misalnya hi dari PHP. Nah, setelah kita buat chat ID dan message, jadi kita bisa membuat curl-nya dulu. Pertama misalnya kita kasih variabelnya curl sama dengan curl.init. Ini artinya kita inisialisasi dulu si curl-nya. Oke, nah kalau sudah kita set option-nya. Mungkin kalau teman-teman lihat curl PHP. Silakan buka di manual PHP-nya.
basic core example. Nah, jadi kayak seperti ini. Bisa langsung linknya. Atau bisa set option dulu. Nah, jadi teman-teman terserah sih mau pakai yang mana. Mungkin bisa juga menggunakan hal ini. Yang penting nanti core-nya harus di close. Kita open menggunakan core init dan kita close. Nah, di URL-nya nah, jadi yang teman-teman juga bisa nyimpan token biar bisa diupdate dan secara dinamis juga. Tokennya nih. Nah, lalu di sini di bot 1, 2 dan seterusnya ini kita ganti dengan token. Send message, chat ID-nya berapa, dan teksnya juga message. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal masukin URL dan call exec. Jadi kita mengeksekusi call-nya dan close si $call-nya. Baik, hanya ini saja sih yang harus dilakukan. Kita tes. Nah, dia bakal ngerespon status berhasil dan di PHP masuk. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ini sudah selesai. Silakan teman-teman berkreasi lagi seperti apa yang ingin teman-teman buat. Misal, kita buat form input dulu deh. Ini indeksnya kita pindahkan ke dalam backend misalnya. Nah, jadi di indeksnya ini kita buat form sederhana. Form actionnya ke backend.php. Lalu label namanya misalnya isi pesan. Misalnya kita icak-icaknya login deh. Username, inputnya teks, br dan label for username, password, inputnya password. Nah, setelah itu br lagi dan button submit. Login H3 form login. Oke. Kita cek. Nah, jadi udah ada sederhana banget malah. Yang hanya 2 field, ibaratnya login, loginnya. Nah, jadi kita bakal nerima inputnya di sini. Jadi yang ini kita buat if is set, saya agak lupa, $post area, $post ini kita kasih name, submit. Di password kita kasih name juga sebagai password, dan di username kita kasih name juga sebagai username. Nah, setelah itu, setelah kita kasih name dan setelah kita kasih name-nya baik di field dan di button, kita tes di sini. Dikirim nggak submit-nya dengan method post? Submit. Nah, yang perlu form action backend. Nah, di sini metodenya itu post. Bebas sih mau kapital atau kecil atau huruf non kapital.
atau lowercase ya namanya. Oke. Nah, kita pindahkan lagi. Message-nya misalnya si kita ambil dulu $username $post username. Yang ini sesuai dengan name-nya, username, dan submit sesuai dengan namanya, submit. Oke, kita ganti dengan login biar nggak ragu. Login di sini login. Nah, baik. Setelah kita simpan username-nya, kita tes. Ijak-ijaknya login sederhana deh. Kita buat function check login. Function check login $username $password. Default username-nya adalah newbie ID. Default password-nya adalah 123456789. Oke, nah kita cek if $username sama nggak dengan $dev username dan $password sama dengan $dev password. Jika sama, kita return true. Jika tidak sama, kita return false. Simple, cuman itu aja. Nah, kita cek username $password itu $password dan $is login is valid sama dengan check login $username $password. Nah, setelah itu kita cek if $is valid sama dengan true, baru kita kirim si ini. Nah, jadi di sini $username sedang login. Oke. Ya ini aja. Else kita echo, kita kasih JavaScript aja. Script alert gagal login misalnya. Lalu window.location .href itu ke index.php. Nggak perlu keluar index.php. Baik, nah itu aja. Oke, ini kita perlu juga if ini else biar dia nggak bisa akses. Oke. Nah, baik, itu aja. Kita tes misalnya admin gagal login. Oh, dia nggak ngeredirect. Window location. Desainnya gimana ya? Ini kah? Index.php. Saya agak lupa. Oh, enggak juga. Window.location. Kita cek. Window location href. Oke. Redirectnya mana? Oke. Window location href redirect. Benar kok tadi. Index.php. Tapi kenapa nggak mau ya? Oke, ya udah deh. Kita buat link aja.
Udah, kita alat login aja, balik manual. Nah, silakan teman-teman cari sendiri gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan gagal tuh. Admin gagal. Nah, coba kita masukin yang benarnya. Newbie ID 123456789. Nah, oke, true tanya. Kita cek si Newbie ID sedang login. Nah, jadi sudah berhasil mengirim pesan dari form login. Kalau teman-teman pengen ngelacak nih siapa aja yang login gitu kan, nah itu bisa dilakukan. Ya itu aja. Mungkin codingnya bakal saya letak nanti di GitHub. Silahkan cek di linknya tuh ya. Nanti bakal saya kirim di deskripsi. Oke, kalau itu aja sih untuk send message menggunakan bot Telegram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam.